apalagi ngerti hitung-hitungan dan istilah-istilah di ekonomi. Kalau disandingkan dengan mereka yang disebut pakar ekonomi, udah pasti kayak bumi dan langit lah. Tapi karena itu saya malah bersyukur kalau saya jadi ahli atau pakar ekonomi, pasti bahasa penjelasan saya tentang ekonomi itu harus detail, harus teknis, penuh angka-angka, penuh istilah-istilah asing yang bikin kening ini berkerut. Dan semua itu penting buat saya sebagai pakar. Karena istilah-istilah yang rumit itu akan menunjukkan kepakaran saya. Malu dong, masa pakar ekonomi bahasanya bahasa pasar? Gak kelas ah. Karena keterbatasan itulah, saya banyak mendengar, banyak memahami, banyak membaca, banyak berguru, dan baru menceritakannya kembali apa yang saya pahami kepada banyak orang dengan bahasa kita, bahasa orang awam, bahasa pasar, supaya kita sama-sama mengerti pokok persoalan dan belajar juga sama-sama. Sama seperti mengikuti gerak cepat di bidang ekonomi oleh Presiden kita Jokowi ini. Saya dulu juga nggak bisa memahami apa yang dia pikirkan. Karena Jokowi itu, kalau melihat sesuatu, itu selalu jauh ke depan. Jadinya kadang, kita yang masih melihat masa sekarang suka nggak nyambung. Contohnya gini ya, ketika kita dan Jokowi sama-sama melihat properti misalnya. Kita melihatnya, ini bisa dijadikan rumah nih untuk tempat tinggal. Tapi Jokowi itu mikirnya beda. Dia melihat masa depan. Dia melihat properti itu bisa jadi hotel, bisa jadi mall. Terus kita mikir lagi, nggak mungkin, kan daerahnya sepi. Tapi Jokowi melihat, sekarang memang sepi. Lihat nanti 5-10 tahun lagi, daerah ini pasti rame. Begitulah contoh bodoh-bodohannya. Dan saya belajar banyak ilmu ekonomi justru bukan dari pakar ekonomi yang belibet kalau ngomongnya. Tetapi dari Jokowi yang melihat semua secara gambar besar. Bukan gambar sempit berupa angka-angka doang. Contoh aja ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta ini sejak mulai lelangnya sudah ribut antara Jepang versus Cina. Jepang memang lebih murah penawarannya. Tapi kenapa kok Indonesia lebih memilih Cina sebagai partnernya? Karena Cina mau menularkan ilmunya bikin kereta cepat atau bahasa kerennya transfer teknologi. Kalau Jepang nggak mau, mereka kira mereka itu paling pintar sehingga tidak mau teknologi mereka di bidang kereta cepat itu dicuri orang. Padahal teknologi kereta cepat Jepang itu sudah ketinggalan zaman. Cina jauh lebih maju sekarang dalam teknologi kereta cepat. Cina itu dari dulu memang begitu. Mereka awalnya seperti ketinggalan, tetapi mereka cepat belajar. Mereka menerapkan prinsip amati, tiru, dan modifikasi. Itulah kenapa mereka yang awalnya seperti penjiplak teknologi, sekarang sudah melaju kencang dari negara yang teknologinya mereka curi. Nah, ketika seorang ekonom Faisal Basri bilang, kereta cepat Jakarta-Bandung itu nggak akan balik modal sampai kiamat. Saya sendiri justru heran dengan pandangan sempit itu. Kok bisa ya Faisal Basri, seorang pakar ekonomi, dosen di UI, memandang pembangunan kereta cepat hanya dari sisi sempit seperti itu? Faisal Basri cuma melihat berapa modal yang dikeluarkan dan berapa harga tiket kereta supaya modalnya bisa balik. Itu hitung-hitungan pedagang kaki lima. Siang belanja sayur seharga Rp1.000, malam dijual dan dapat untung seharga Rp1.500. Bukan begitu. Dalam pembangunan ekonomi strategis nasional, yang dilihat bukan berapa modal dan berapa untung dalam bentuk hitungan angka saja. Ada yang namanya multiplier effect atau efek berganda. Contoh bodohnya lagi. Kalau ada pembangunan industri di sebuah kawasan, nilai ekonominya bukan saja di berapa modal yang dikeluarkan dan berapa untung yang harus didapatkan. Tapi ada multiplier efeknya. Ada ribuan tenaga kerja yang terserap. Dan tenaga kerja yang gajian ini pasti butuh makan. Maka ada warung di sekitar industri yang menyediakan makan. Pekerja itu juga butuh tempat tinggal, maka ada juga yang bikin kos-kosan. Di sekitar kawasan industri yang dibangun itu,
tumbuh ekonomi baru yang tidak mungkin ada kalau kawasan industri itu tidak dibangun. Itulah yang disebut sebagai efek berganda. Nah, kayak pembangunan kereta cepat ini, di mana sih multiplier efeknya? Ya di kawasan yang ada stasiun-stasiun pemberhentian kereta cepatnya. Di daerah itu yang tadinya sepi akan muncul ekonomi baru. Harga tanah penduduk yang tadinya cuma ribuan rupiah per meter, jadi bisa ratusan ribu rupiah per meter. Coba, siapa yang senang? Ya orang yang di sekitar situ. Belum nanti di sekitar stasiun ada yang jualan makanan, sewa transportasi, dan segala macam. Ekonomi di daerah sekitar yang tadinya sepi menjadi ramai. Dan dari ekonomi baru itu muncullah kembangannya. Kawasan sekitar stasiun yang tadinya sepi dan gak ada harganya, kelak jadi ramai dan tumbuh tingkat ekonominya. Itu yang tidak dipikirkan oleh Faisal Basri, seorang pakar ekonomi yang hanya berkutat di angka. Kapan balik modalnya? Kalau pemikiran Jokowi itu lebih gila. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu baru awalnya. Kalau ini sudah selesai, dia akan bangun lagi sampai Surabaya. Mungkin juga sampai Banyuwangi. Dan mungkin juga sampai ke Bali. Bayangkan, berapa nilai ekonomi baru yang tumbuh di stasiun-stasiun baru kereta cepat yang dilewati dari Jakarta sampai Surabaya atau sampai Bali. Ekonomi baru itu nilainya nanti bisa ribuan triliun rupiah. Jauh lebih besar kembalinya untuk rakyat dari sekedar biaya bangun kereta cepat yang ratusan triliun rupiah. Dan rakyat juga yang menikmati nantinya. Yang lebih ekstrim lagi, dengan adanya kereta cepat, maka nilai valuasi Indonesia di mata dunia itu naik. Indonesia akan dilihat sebagai negara yang melek teknologi, juga aman dan bagus untuk investasi. Maka berbondong-bondong investasi asing nanti akan masuk. Kalau dana asing masuk ke Indonesia, maka rupiah kita akan kuat. Dan kuatnya rupiah kita juga akan memperkuat ekonomi Indonesia. Wah, jadi panjang ya penjelasannya. Tapi asik kan melihat gambar besar dari sebuah persoalan? Itulah kenapa Jokowi juga ngebut dengan pembangunan jaringan internet. Supaya masyarakat Indonesia bisa pintar, nggak gampang dibodoh-bodohi dengan teori sempit dan kuno. Teori Faisal Basri itu mungkin benar, tapi juga sudah ketinggalan zaman. Ibaratnya HP Nokia jadul dan HP Android sekarang sama-sama disebut smartphone. Cuman smartnya Nokia sudah nggak dipakai lagi di masa sekarang yang sudah upgrade nggak karu-karuan. Baik dari sisi bisnis maupun dari sisi teknologi. Mungkin sebaiknya ikuti zaman lah, ganti HP-nya, karena nanti kita bisa nggak pintar-pintar. Di era Presiden Jokowi. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, penyampaian Bung Denny Siregar masalah atau terkait kereta cepat yang memang dibangun atau dibuat di pemerintahan Jokowi ya. Dan seperti apa respon dari teman-teman kita, saya coba cek di sini ya. Ini video yang sudah 2 atau 3 tahun ya. Tapi lewat di beranda saya tertarik untuk mengulas ya. Saya coba akan ulas dulu. Yang ngomong ini tidak pernah lihat keadaan yang ada. Emang fasilitas yang Anda bilang bisa dikelola masyarakat yang ada dimonopoli oleh Perum yang punya aturan main. Rakyat kecil cuma jadi penonton. Walau boleh ngutang, negara keren punya kereta cepat, tapi rakyatnya miskin antri beras bansos. Nah ini nih, kalau negara ingin terlihat keren tapi ngutang di mana-mana, yang bayar adalah pajak rakyat gitu ya. Sedikit banyaknya dari pajak rakyat. Makanya pajak dinaik-naikin, enggak juga sih ya. Tapi rakyat juga sih. Itu juga ujung-ujungnya kembali yang bayar rakyat dari pajak-pajak yang dikumpulkan di APBN kita gitu ya. Lalu kemudian rakyat kecil memang menikmati ya. Enggak juga sih, saya juga nggak pernah naik itu, tapi katanya ya barangkali
meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau hal-hal yang lainnya ya, meskipun utang menumpuk gitu ya. Kapan balik modal gitu ya, atau udah balik sampai sekarang ya, atau belum, saya nggak tahu juga. Ya itulah Indonesia teman-teman ya. Ya sebetulnya sih menurut saya sih ya bagus-bagus saja, tapi jangan memaksakan sesuatu hal yang mungkin atau tidak, keuangan kita belum mampu gitu ya, atau belum mencukupi. Jangan memperbanyak hutang ya, ujung-ujungnya hutang menumpuk seperti zaman sekarang ini. Sulit sekali kita melihat keadaan ini ya. Hutang membengkak ya, hutang banyak sekali yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi. Oke, kemudian Denny Siregar cakap sambil ketawa, ini tak ada yang percaya seperti Rocky Garang. Amin Rais, kerja saja cakapmu tak serupa bikin. Denny Siregar, memangnya kamu tahu datangnya kiamat? Juga iri dengan kemajuan daerah kita. Java, kamu orang yang dungu dan hanya cakap, nggak bisa kerja. Salam Jatim. Loh kan yang modal kan bukan negara, itu kan konsorsium. Pemerintah hanya memfasilitasi soal izin, pembatasan tanah, yang bangun ya penanam modal gitu ya. Kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat kalau mikirin kapan majunya negara. Yang pasti proyek-proyek Jokowi yang korupsinya bisa gede, dia nggak mikir kebutuhan rakyat kebanyakan. Demi muka tebal, utang terus. Aneh kalau Sri masih tidak sadar bosnya itu hanya demi nama pribadi, bukan demi negara. Oke, kemudian makanya kalau nyimpen otak jangan didengkul, simpan di dalam kepala, atau ngomong gitu nggak kebagian proyek kali ya. Kalau lu disumpel duit pasti diam. Bila di negara kita manusia model kamu, semua Indonesia tidak akan. Ini kok pendapat ini nih menarik nih ya. Ekonom yang menilai kereta cepat akan 100 tahun baru kembali modal. Pikiran sudah kolot. Contoh di Cina, desa yang penduduknya kurang juga dibangun jalan. Jika diperhitungkan memang rugi, akan tetapi di sisi lain penduduk di tempat merasa nyaman dan cari nafkah pun enak. Untuk masa depan juga bagus. Itulah kadang-kadang membangun infrastruktur tidak dapat dihitung untung atau rugi. Semua itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ekonom kebanyakan hanya hitung berapa untung rugi, tapi tidak dihitungnya dari berbagai sisi. Tapi bagi saya sih sebetulnya pembangunan infrastruktur itu penting juga gitu ya. Tapi ya pikirkan juga dampaknya untuk masyarakat kecil gitu ya. Ya terlepas negara untung atau rugi, atau masyarakat terbantu atau enggaknya soal kereta cepat ini kan biar cepat aja gitu ya, pergi ke daerah yang lain, ke daerah ini itu dan lain-lain gitu ya. Tapi ya apakah ada dampaknya untuk masyarakat kecil gitu ya, itu harus dipikirkan juga sebetulnya menurut saya ya. Gue sekeluarga udah naik kurs dan terbukti tahun 2024 kereta cepat membantu memudahkan warga Jakarta ke Bandung. Nah ini dari Jakarta ke Bandung lebih cepat. Nah itu yang enaknya gitu ya. Apakah tidak bisa tingkatkan kecepatan kereta api secara bertahap seperti usul Jonan Tiongkok? Juga awalnya tingkatkan kecepatan sampai 250 km. Setelah itu beliau Knock-Ho ya, dan paten dari Jerman, Siemens, Alstom Prancis, Kawasaki Jepang, dan kerjasama dengan Transfer of Technology untuk buat yang bertahap atau kecepatan yang lebih tinggi gitu ya. Kalau bertahap artinya stasiun dan sekitarnya juga berlahan-lahan bisa hidup dan anak bangsa bisa belajar mandiri dan putar otak untuk membuat sendiri lebih cepat. Jadi macam-macam penilaian ini ya. Mungkin Anda punya pendapat lain, boleh silakan disampaikan saja. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan salam NKRI harga mati.